Kalau orang sholat duha 4 rakaat, Allah jamin akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di hari itu. Itu kalau 4 rakaat. Kalau 8 rakaat, pernah Nabi SAW mengerjakan duha 8 rakaat di atas unta beliau. Pada saat beliau lagi safar, perjalanan menuju pulang ke Madinah, itu beliau sholat di atas untanya. Kalau kita sekarang di atas mobil. Misal ibu buru-buru nih keluar rumah, ibu mau ke taklim, ibu mau ketemu teman, segala macam, mau ke rumah sakit, mau ke pasar, ibu nggak sempat sholat duha di rumah, sholat duduk aja di mobil, tidak masalah, gitu kan? Yang penting dalam kondisi wudu, jangan tinggalkan, gitu kan? Tidak perlu harus cari tempat. Ya, yang penting ibu jangan lupa kakinya harus ditutup, pakai kaos kaki, ya. Karena itu aurat. Kalau muka sama telapak tangan itu tidak apa-apa terbuka. Jadi ibu sholat 2 rakaat saja sambil duduk. Ya, sholatnya seperti biasa, lagi duduk, cuma ruku sedikit tunduk, kalau sujudnya lebih tunduk lagi, selebihnya sama, cuma kita tidak berdiri aja. Sholat 2 rakaat, karena Nabi SAW pernah sholat 8 rakaat dalam kondisi di atas unta beliau. Dan kita kalau di kendaraan tidak apa-apa nggak menghadap kiblat, tidak masalah. Karena dikatakan oleh bahwasanya Nabi SAW sholat 8 rakaat duha, dan kemanapun untahnya berjalan, itu beliau tetap sholat. Seperti ibu sholat di kereta, sholat di bus, sholat di pesawat, sama. Kita nggak mungkin menghadap kiblat, gitu ya. Nah seperti itulah kondisinya. Tentu ini lebih diprioritaskan oleh ulama dalam sholat sunnah. Kalau sholat wajib, dilihat kondisi dan keadaannya. Kalau ibu betul-betul tidak memungkinkan untuk sholat berdiri, ibu sholat duduk. Jadi memang amalan-amalan sunnah ini, bu, jangan dianggap remeh, ya. Ini penting sekali. Dalam sebuah riwayat yang lain, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau melihat muslimin di masa beliau, ini Nabi sudah meninggal ya, sallallahu alaihi wasallam, tapi di masa sahabat, beliau masuk di pasar Madinah, tuh orang di Madinah masih sibuk belanja, pasar, jualan semua, dan mereka tuh sepertinya lalai dari zikir, dari baca Quran, dari sholat duha gitu ya. Lalu beliau datang ke pasar lalu teriak dengan suara keras mengatakan, kenapa saya melihat kalian masih sibuk transaksi di sini, sementara warisannya Nabi sedang dibagi. Warisannya Nabi sedang dibagi. Karena mereka rata-rata pedagang, mereka berpikir warisan ini harta. Maka mereka bilang, di mana warisannya dibagi? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi. Lalu satu pasar itu buru-buru lari pergi menuju ke masjid. Abu Hurairah mengatakan, pergilah, saya akan tunggu barang dagangan kalian di pasar ini. Abu Hurairah berdiri di situ. Mereka pergi semuanya sampai sekian lama, terus mereka kembali lagi. Lalu mereka semua bilang, wahai Abu Hurairah, kami sudah datang ke masjid Nabi. Kami enggak lihat ada bagi-bagi warisan Nabi. Tidak ada bagian pedang, tidak ada baju, enggak ada apalah mangkuk Nabi, bejana, enggak ada pembagian warisan gitu kan. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat? Mereka bilang, kami lihat ada orang yang sedang sholat, ya. Di waktu duha itu ya, di waktu pagi sholat duha. Ada orang yang lagi sholat, ada orang yang lagi berdoa, ada orang yang saling menasehatin, ada orang yang lagi berzikir. Itu yang dilihat di masjid. Kata Abu Hurairah, celaka kalau kalian tidak faham. Itulah warisan Nabi SAW yang saya maksudkan. Jadi beliau ingin menyentuh, jangan tinggalkan ini. Boleh sibuk apapun, tapi jangan ketinggalan. Ibu mau meeting, ibu mau ketemu teman-teman, mau silakan, tapi jangan tinggalkan sholat duha. Apalagi tadi saya bilang bisa dimudahkan. Nabi SAW pernah sholat di atas unta, di atas mobil bisa sholat. Susahnya apa? Dan usahakan bu ya, selalu dalam kondisi wudu. Mau keluar rumah sudah wudu. Ya. Ada namanya hukum masul khuf, mengusap kaos kaki ya. Kalau sudah tahu alhamdulillah. Ibu kalau sebelum keluar rumah, kalau sudah wudu, lalu ibu pakai kaos kaki, nanti ibu di jalan, maaf keluar angin, buang air kecil, buang air besar, batal wudu lah. Ibu mau wudu lagi, ibu wudu. Semua kena air kecuali kaos kaki, Kaos kaki nggak usah dibuka. Sentuh telapak tangan dengan air, usap bagian atasnya saja. Bagian atas telapak kaki kanan, bagian atas telapak kaki kiri. Di kaos kakinya. Itu namanya masul khuf. Itu dalam Islam ada hukumnya. Mukim bisa sehari semalam, orang yang tidak musafir ya. Musafir 3 hari 3 malam. Tapi syaratnya ibu pada saat sebelum pakai kaos kaki, dalam kondisi sudah suci. Ya, kalau ibu belum wudu nggak bisa. Ya, ini kalau sudah wudu bisa, tidak perlu buka kaos kaki, tinggal diusap saja. Hadis selanjutnya bu, saya lewatin hadis nomor 7 di bab ini karena ini cuma penyebutan riwayat. Hadis nomor 8-nya dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul ya ibna Adam ikfini awwalan nahari bi arba'i raka'atin akfika bihinna akhira yaumik
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, cukupkanlah aku di awal siang dengan 4 rakaat. Nah, tadi kan berapa kali kita sebutin 2 rakaat semua ya. Ini hadis tentang 4 rakaat sholat duha. Kata Allah, wahai anak Adam, cukupkan aku di awal siang, di waktu duha 4 rakaat. Niscaya aku akan mencukupkan di akhir harimu. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Ya'la dan semua perawi-perawinya sahih atau thiqah dan ada dalam kitab As-Sahih. Ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan aku akan mencukupi kalian di hari itu. Kata para ulama, dicukupi rezekinya, dimudahkan urusannya, dimaafkan dosanya, diselamatkan dari mara bahaya, semua masuk dalam makna itu. Di sini hadis qudsi ini menjelaskan kepada kita bahwasanya duha juga dianjurkan kalau sudah terbiasa 2 rakaat dilebihkan jadi 4 rakaat. Ibu bisa sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau ibu kalau mau 4 rakaat sekaligus bisa. Langsung 4 rakaat. Cuma memang tidak pakai tahiyat pertama. Ya, tidak pakai tahiyat pertama. Hadis selanjutnya ini hadis nomor 9 di dalam bab ini dengan sanad hasan dari Abu Darda radhiyallahu anhu dan Abi Dzar radhiyallahu anhu, 2 sahabat meriwayatkan ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala." Dinukil dari Tuhan Allah yang maha berkah dan maha tinggi. Allah berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, la tu'jizni min 4 raka'atin fi awalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, jangan pernah kamu lemas dan malas untuk mengerjakan 4 rakaat untukku di awal siang, di waktu duha. Karena dengan itu, aku akan mencukupi seluruh harimu. Ini sejalan dengan hadis yang sebelumnya tadi. Maksudnya dia adalah, dalam makna hadis ini Allah seakan-akan mengatakan, saya akan penuhi semua hajatmu, saya akan mudahkan urusanmu, saya akan selamatkan kamu dari segala mara bahaya, saya juga akan maafkan dosa-dosamu. Itu maknanya. Berarti selain mendapatkan pahala seperti jihad, sholat duha itu juga bisa bersedekah untuk 360 sendi, juga dia akan terpenuhi hajat-hajatnya. Tapi kalau mau dapat bonus yang terakhir ini ibu tambah 2 rakaat lagi. Berarti 4 rakaat ibu kerjakan. Hadis nomor 10 saya lewatkan karena itu cuma riwayat saja. Hadis nomor 11 dalam bab ini dengan sanad sahih di ghairihi. Abu Murrah At-Ta'ifi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha tinggi dan maha mulia berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, sholli li 4 raka'atin awalan nahari akfika akhirah. Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di awal siang, niscaya aku mencukupkanmu di akhirnya. Ini sejalan dengan makna tadi ya. Berarti ada perintah untuk 4 rakaat. Sekarang kita masuk hadis ke-12 dengan sanad hasan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi bersuci untuk mengerjakan sholat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dia pergi ke masjid misalnya dia sholat, fa'ajruhu ka'ajril hajjil muhrim, pahalanya sama dengan orang yang haji dalam kondisi berihram. Jadi 1 hari kita bisa dapat pahala haji dengan cara bersuci di rumah, pergi sholat di masjid ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh dapat pahala haji, duhur dapat pahala haji, asar dapat pahala haji, maghrib, isya, semua dapat. Tapi memang ini syaratnya sholatnya suci dari rumah, lalu keluar sholat wajib di luar. Ibu tentang lebih afdal di rumah, tapi ini boleh ibu sholat di masjid ya. Apalagi di waktu-waktu lowong, masjid dekat rumah, atau lagi keluar jalan ke pengajian begini misalnya, terus lewat masjid sudah azan, mampir aja dulu sholat ya. Lalu dikatakan waman kharaja ila tasbihid duha, siapa yang keluar untuk mengerjakan sholat duha, la yansibuhu illa iyyah, tidak ada yang membuat dia keluar kecuali untuk sholat duha, fa ajruhu ka ajril mu'tamir, pahalanya kalau dia keluar dari rumahnya ke masjid untuk sholat duha, tidak ada yang buat dia ke masjid kecuali itu, maka pahalanya sama dengan pahala umroh lengkap. Sholat duha dapat pahala umroh ya. Ini berarti keutamaan lain. Tadi seperti sedekah 360 sendi ya, dipenuhi hajat-hajatnya oleh Allah, lebih baik daripada pahala jihad. Ini dapat lagi pahalanya sama dengan pahala umroh. 2 rakaat saja sama dengan pahala umroh.
Wa salatan ala athari salatin la lagwa bainahuma kitabun fi'liyin. Dan solat sesudah solat lainnya yang tidak ada perbuatan sia-sia di antara keduanya ditulis di Illiyin. Illiyin ini Bu ada kitab di langit sana, itu tulisan untuk ahli surga. Kalau nama ibu sudah ditulis di Illiyin, ibu dijamin masuk surga. Ya. Nah untuk mencatat nama kita di Illiyin kita harus banyak mengerjakan ibadah-ibadah dan taubat dari dosa. Kalau nama kita sudah terdaftar, maka kita secara otomatis ya akan mendapatkan ya, ini tercatat di Illiyin namanya. Nah, di sini disebutkan hadis ini, Bu. Siapa yang mengerjakan sholat, menunggu sholat dengan sholat setelahnya. Misalnya sholat maghrib isya. Ibu habis sholat maghrib, ibu lagi nggak ada kegiatan. Udahlah, saya tetap aja di mukena sama sejadah saya. Ibu zikir, ibu baca Quran, ibu dengerin ceramah. Tidak ada hal sia-sia ya. Bukan malah gosip sama orang, bukan malah ini dan itu, bukan tonton-tonton yang haram misalnya. Sampai isya. Nah, kalau nunggu antara sholat dengan sholat setelahnya, saya pilih maghrib isya karena ini waktu yang paling pendek. Kalau ibu tunggu dari maghrib ke isya, tidak ada hal sia-sia. Berisikan menunggunya zikir, baca Quran, dengerin ceramah misalnya, maka dicatat dalam kitab Illiyin. Hadis terakhir Bu, hadis nomor 13 dalam buku ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yuhafidh ala salati duha illa awwab qala wa hiya salatul awwabin. Tidak akan ada orang yang suka dan rutin menjaga salat duha kecuali dasarnya dia adalah awwab. Awwab itu orang yang suka bertaubat. Ya, lalu Nabi mengatakan ya, dan dia adalah salatnya awwabin. Salatnya orang-orang yang suka taubat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan juga Ibnu Khuzaimah. Ini kurang lebih ada 13 urutan hadis ya dalam buku ini, walaupun ada tadi kalau tidak salah 2 yang cuma berisikan sanad saja Bu ya. Saya yakin mungkin dengan satu saja hadis itu sudah cukup, kita harusnya termotivasi mengerjakan. Apalagi ini tadi banyak sekali pahala umroh, pahala jihad. Seperti sedekah 360 sendi, yaitu terus dipenuhi hajat-hajatnya. Kalau ibu sampai kerjakan 4 rakaat, itu apalagi yang membuat kita untuk menolak mengerjakan sholat duha. Allahu a'lam.